Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali di mata pelajaran Matematika kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk selengkapnya, saksikan terus video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengisi soal-soal dari nilai mutlak. Kita sudah kerjakan bersama dan hasilnya seperti ini. Nah, ternyata dalam pengerjaannya ini kita menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Yuk kita bahas tentang sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa sifat-sifat nilai mutlak. Di antaranya yang pertama, nilai mutlak X lebih dari sama dengan 0. Kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Nah, jika kita substitusikan angkanya, misal di sini kita ambil nilai mutlak dari 3. Hasilnya pasti positif 3. Nah, bagaimana kalau misalnya nilai mutlak dari negatif 2? Pasti hasilnya juga positif 2. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nilai mutlaknya dari 0? Dia pasti juga sama dengan 0, positif. Lihat dari hasil ini ada positif dan positif. Tidak ada yang negatif. Dan paling kecil itu nilainya adalah 0. Nah, bisa disimpulkan kenapa ini lebih dari sama dengan 0. Karena di hasil-hasilnya tidak ada yang kurang dari 0. Seperti itu. Untuk selanjutnya, nilai mutlak dari negatif X sama dengan nilai mutlak dari X. Kita ujikan. Misal di sini negatif 5, pasti hasilnya di sini sama dengan 5. Kenapa? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, nilai mutlak dari negatif ini pasti dia positif 5. Yang ini juga positif 5. Nah, sekarang bagaimana kalau nilai mutlaknya seperti ini? Nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2 atau X kuadrat. Ini ekivalen atau setara dengan nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X dikuadratkan. Ini dari mana, Bu? Kenapa setara seperti ini? Nah, di sini kalau misalnya kita jabarkan, X sama dengan akar dari nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Jika kita jabarkan lagi di sini nilai mutlak X sama dengan akarnya kita rubah jadi pangkat 1/2. Ya. Jadi X pangkat 2 dipangkatkan 1/2. Nah, kemudian agar pangkat 1/2-nya hilang, kita kalikan dengan pangkat 2 semuanya. Sini. Kita pangkatkan 2 lagi semuanya. Jadi, hasilnya yang ini ya, kita pangkatkan 2, yang ini juga kita pangkatkan 2. Yang ini otomatis jadi nilai mutlak X pangkat 2 sama dengan yang ini. Karena perkalian, ingat perkalian pangkat itu pangkatnya dikalikan. 1 kali 2 bagi 2, 1. Jadi hasilnya adalah, oh ini bukan pangkat ya, ini awas jangan salah nulis. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya X pangkat 2, sama ya. Jika kita mensubstitusikan dengan angka, misal kita ke sini ya, coba dilihat. Di sini misalnya kita ambil yang ini aja. Misalnya negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2. Hasilnya bisa dilihat. Ini kan nilai mutlak dari negatif 2 pasti positif 2 kuadrat. Yang ini boleh ditulis ulang, tidak apa-apa. Nah, sekarang 2 pangkat 2, 4. Negatif 2 dipangkatkan 2 juga 4. Hasilnya sama ya. Yang ini juga sama.
Bisa dilihat. Nah, jadi kesimpulannya ini sama. Nilai mutlak X pangkat 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif X pangkat 2. Bisa, dan ekivalen juga sama dengan X pangkat 2. Dibuktikan sama seperti ini tadi ya. Bu, mau dibuktikan lagi? Boleh. Di sini misal kita ambil 3 pangkat nilai mutlak dari 3 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak dari negatif 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan X pangkat 2. Karena di sini sudah diganti dengan 3, berarti ini juga jadi 3. Oke. 3. Berarti di sini jadi 3 kuadrat sama dengan di sini kita kalikan dulu ya di dalamnya. Jadi hasilnya adalah nilai mutlak dari 9. Kalau yang ini jadi 3 kuadrat juga 9. Ekivalen. Berarti ini kita kuadratkan 9 sama dengan 9 sama dengan 9. Hasilnya sama ya. Nah, di sini misal nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y. Otomatis jika dikuadratkan si X-nya itu lebih kecil dari Y kuadrat. Misal di sini X-nya 2. Yang ini 3. Maka jika kita kuadratkan berarti ini 2 pangkat 2 pasti kurang dari 3 pangkat 3. Kenapa? Nah, ini kan 4 kurang dari 9. Terbukti ya. Nah, sekarang yang ini. Apakah sama? Nah, kita ambil lagi contohnya 2 aja. 2, misalnya X-nya ini 2, yang ini 3. 2 dikurangi 3 sama dengan 3 dikurangi 2. Apakah hasilnya sama? Tadi 2 dikurangi 3 adalah negatif 1. Kemudian sama dengan 3 dikurangi 2 adalah 1. Ternyata hasilnya nilai mutlak dari negatif 1, 1. Nilai mutlak dari 1 adalah 1. Terbukti. Sekarang jika perkalian, kemarin kan sudah dibuktikan ya perkalian. Perkalian misalnya di sini kita masih tetap ambil 2. 2 dikali 3. 2 dikali 3, apakah sama dengan nilai mutlak dari 2 dikali nilai mutlak dari 3? Nah, kita buktikan di sini 2 kali 3 adalah 6. Terus nilai mutlak dari 2 adalah 2. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. Gitu ya. Dan jika dikalikan ini sederhanakan lagi, dijabarkan nilai mutlak dari 6 adalah 6. Kemudian 2 kali 3 juga sama dengan 6. Kemudian di sini, nah untuk penulisan seperti ini, misalnya di sini ada 2/3, nilai mutlak 2/3 bisa ditulis menjadi nilai mutlak 2 per nilai mutlak 3. Seperti itu. Hasilnya sama-sama saja. Hasilnya nanti sama menjadi 2, positif 2/3, 2/3. Yang ini juga sama, karena sudah dibuktikan ya kemarin. Di sini misalnya masih X, kita misalkannya masih X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 3 ya. Untuk semua contoh ini. Di sini tadi 2 ditambah 3 nilai mutlak 2 tambah 3, apakah sama dengan nilai mutlak 2 ditambah nilai mutlak 3? Kita jumlahkan hasilnya jadi nilai mutlak 5 sama dengan yang ini 2 plus 3. Nah, ekivalen ini nilai mutlak 5 adalah 5 sama dengan
2 tambah 3, 5 juga. Terakhir pengurangan. Coba apakah sama? Dicek di sini. Nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak 3 sama dengan 2 dikurangi 3 2 dikurangi 3 di sini. Nah, yuk kita bahas. Berarti 2 dikurangi 3. Apakah sama dengan 2 dikurangi 3? Oke. Hasilnya negatif 1 dari negatif 1. Negatif 1 nilai mutlak dari negatif 1. Hasilnya ini negatif 1 sama dengan 1. Wah, kenapa berbeda ya? Nah, silahkan coba di sini. Apakah ada kesalahan dalam penulisan atau sifat-sifat ini? Nah, khusus nomor poin 6 ini, silahkan diskusikan dengan teman kalian. Kenapa menjadi seperti ini? Oke, kita lanjut ke fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak ya. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Ada dua macam. Yang pertama, fungsi nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak x. Seperti yang sudah diketahui kemarin pada pertemuan sebelumnya, jika nilai mutlak dari x, misalnya di sini fx-nya itu nilai mutlak dari x, maka si x-nya itu bernilai positif jika x-nya lebih dari sama dengan 0 dan bernilai negatif jika x-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, yang kedua, fungsi nilai mutlak fx sama dengan ax plus b. Sama ya seperti yang di atas, bedanya di sini ada tanda operasi. Di sini operasinya operasi penjumlahan. Nah, hasilnya positif jika ax plus b-nya lebih dari sama dengan 0 dan hasilnya di sini negatif jika, atau kebalikannya ya ini, jika ax plus b-nya kurang dari sama dengan 0. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas soal. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut. Nilai mutlak x sama dengan 16. Nah, di sini yang pertama, karena untuk nilai mutlak itu ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan. Berarti yang kemungkinan pertama, si x-nya itu bernilai positif. Berarti jika kita jabarkan x-nya itu nilai positif, jadi otomatis x-nya adalah 16. Yang kedua, jika si x-nya itu bernilai negatif, berarti hasilnya ini 16. Nah, kan kita mau cari x ya, nilai x. Kalau ini udah ketemu x. Nah, kalau ini kan ada negatif, berarti kedua ruas kita bagi dengan negatif. Yang ini negatif bagi negatif jadi positif. Yang ini positif bagi negatif jadi negatif. Jadi untuk nilai x-nya itu HP dari x-nya ya. Kalau ditanya penyelesaian berarti x-nya adalah negatif 16 dan 16. Nah, yang kedua, jika misal tadi kan x, sekarang nilai mutlak dari 2x sama. Untuk cara yang pertama, kemungkinan yang pertama nilai mutlak dari 2x-nya itu bernilai positif. Berarti di sini kita anggap 2x sama dengan 16. Berarti x sama dengan 16 dibagi 2. Hasilnya adalah x sama dengan 8. Untuk yang kedua, kita anggap jika misalnya nilai mutlak dari 2x itu bernilai negatif.
Berarti 2x sama dengan 16. Jadi negatif 2x sama dengan 16. X-nya kita langsung 16 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Ya, jadi untuk himpunan penyelesaiannya jika ditanya adalah negatif 8 dan 8. Lanjut lagi. Nah, kita naik soal lagi ya. Tadi X, 2X, sekarang 2X plus 1 sama dengan 16. Nilai mutlak dari 2X plus 1 sama dengan 16. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Jangan khawatir, sama saja. Nah, kita menggunakan definisi ya tadi. Jika misalnya nilai mutlak yang di dalam ini bernilai positif. Berarti yang pertama 2X plus 1 sama dengan 16. Nah, 2X sama dengan, nah yang ini kita kurangi 1, otomatis ruas kanan juga kita kurangi 1. Jadi penulisannya 1. Jadi kalau kita sering menyebutnya pindah ruas ya, padahal bukan pindah ruas, tapi kedua ruas dikurangi dengan 1. Yang ini jadi satunya habis, yang ini masih tersedia. Jadi 2X sama dengan 15. Berarti X-nya sama dengan 15 per 2. Yang satunya lagi, bagaimana jika nilainya adalah negatif? Nah, negatif dari 2X plus 1 sama dengan 16. Kita kalikan ke dalam kurung, jadi negatif 2X. Negatif dikali positif, negatif sama dengan 16. Kita tambahkan ya semuanya dengan plus 1 agar di sini habis. Jadi sisanya tinggal di sini 2X. Di sini tinggalnya 16 plus 1. Ini jadi negatif 2X sama dengan 17. Jadi X-nya sama dengan 17 dibagi negatif 2. Hasilnya X sama dengan negatif 17 per 2. Wah, lumayan ya. Nah, makanya harus fokus. Tetap semangat dong. Jangan fokus aja. Oke, langsung lanjut sekarang soal nomor 4. Bagaimana kalau pengurangan? Tidak jadi masalah, sama saja. Kita gunakan, nah jika masih gunakan definisi ya di sini. 2X min 8. Jika nilai mutlak dari 2X min 8 ini nilainya positif dia sendiri. Berarti tulis aja. 2X min 8 sama dengan 16. Kemudian tinggal kita kurangi ya kedua ruas dengan plus 8 agar di sini hilang. 2X min 8 plus 8. Yang ini 16 plus 8. Ini sisanya tinggal 2X karena ini habis. Kemudian yang ini 24. Jadi X-nya sama dengan 24 dibagi 2. Hasilnya adalah berapa? 12. Betul. Lanjut. Wah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, di sini ada nilai mutlak X ditambah 2 dikali nilai mutlak X plus nilai mutlak dari negatif 5X. Nah, di sini ada syaratnya untuk nilai X kurang dari negatif 2. Berarti kalau kurang dari, nah kita semuanya berarti si X-nya itu kita ambil yang negatifnya ya. Oh Bu, itu yang atas belum negatifnya. Oh iya, ketinggalan. Nah, nggak apa-apa. Tadi kan kalau kita yang ini ya, nilai 2X min 8-nya itu jika positif. Sekarang bagaimana kalau misalnya negatif? 2X min 8 sama dengan 16. Kita kalikan ke dalam, negatif 2X, negatif kali negatif, positif. Sama dengan 16. Agar 8-nya habis, kita kurangi negatif 8 di kedua ruas. 2X ditambah 8 dikurangi 8 sama dengan 16 dikurangi
8. Yang ini habis, tinggal negatif 2x. Yang ini hasilnya 8. Berarti x-nya adalah 8 dibagi negatif 2. Hasilnya berapa? Ya, negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk nomor 4 adalah negatif 4 dan 12. Bu, tadi nomor 3 HP-nya? Oh, Bu, iya, ditulis juga. Yo, ada yang ingat ya? Sini berarti yang ini kita tulis yang negatif dulu ya. Negatif 17 per 2 dikurangi 15. Ya, negatif 17 per 2 dan 15 per 2. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ya, yang tadi kita ulangi. Nomor 5, nilai mutlak X ditambah 2 dikali nilai mutlak X plus nilai mutlak dari negatif 5X. Dengan syarat untuk nilai X-nya kurang dari negatif 2. Tadi kan kita bekerja jika X-nya nilai mutlaknya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi di sini dia minta kurang dari negatif 2. Berarti dia pinginnya yang negatif. Ya, berarti nilai mutlaknya kita cari di sini yang negatif. Berarti di sini nilai mutlak X-nya ya, kita ambil yang negatif. Negatif X plus 2. Ini juga kita ambil yang negatifnya. Negatif yang mana sih, Bu? Nah, ini kan ada yang positif, ini ada yang negatif. Karena dia kurang dari, kita ambil yang negatifnya. Nah, ini kan ada positif, ada negatif. Nah, karena dia minta kurang dari, ambil negatif. Kalau dia mintanya di sininya lebih dari sama dengan, berarti kita ambil yang positifnya yang sebelah kiri ini ya. Nah, lanjut. Ditambah, ini sama dengan, jangan lupa ya, ini. Nah, ditutup dulu. Ya, ini jadi negatif 5x. Kenapa negatif 5x? Nah, syaratnya tadi ya kurang dari. Lanjut, berarti di sini negatif x plus 2 dikali negatif x, dia jadi negatif 2x. Ini juga kita kalikan, jadi negatif 5x. Berarti min x min 2x min 5x berapakah? Iya, betul. Dia jadi negatif 8x. Betul ya? Nah. Wah, lumayan, Bu. Iya. Makanya tetap semangat, harus belajar dan tetap fokus. Oke, kita lanjut lagi. Masih, Bu? Masih. Yuk, semangat. Nah, tentukan nilai X yang memenuhi 4 plus nilai mutlak dari 2X plus 5 sama dengan 29. Wah, makin naik aja, Bu, soalnya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Oke. Nah, kita anggap, masih, berarti harus ada 2 kemungkinan jawaban, Bu. Iya, sama. Kemungkinan jawaban pertama kita ambil nilai mutlaknya ini yang positif. Berarti 4 ditambah 2x plus 5 sama dengan 29. Yang kedua, jika nanti kita mengambil yang negatif. 4 plus dari negatif 2x plus 5 sama dengan 29. Jadi alternatif jawabannya kita ambil yang plus dan yang min. Nah, sekarang coba kita yang plus dulu di sini. 4 tambah, kita buka kurung, 2x plus 5 sama dengan 29. Nah, ini bisa ditambahkan ya, karena hanya bilangan saja. Berarti 4 tambah 5 itu berapa? 9. Berarti ini 2x plus 9 sama dengan 29. Nah, kedua ruas, agar yang ini jadi habis, agar yang ini habis. Nah, gimana? Masih ingat? Ya, kedua ruas dikurangi dengan 9. Karena sudah mahir, kita langsung saja di sini tinggal 2x, yang ini jadi 20. Loh, kenapa 20, Bu? Nah, biar yang ini habis dikurangi 9, otomatis di ruas kanan juga ini harus dikurangi 9. Itu ya.
Masih ingat? Oke. Berarti X-nya adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10. Bisa ya? Oke, nah sekarang bagaimana kalau kita ambil jika nilai mutlak itu nanti hasilnya negatif, kurang dari 0 berarti ya. Nah, kita kalikan dulu ini, berarti 4 positif kali negatif, ya hasilnya negatif. Negatif dari 2x plus 5 sama dengan 29. Kita kalikan ke dalam 4. Berarti yang ini jadi negatif 2. Negatif kali positif, negatif. Nah ini berapa? Jumlahkan lagi. Jadi negatif 2x plus 9 sama dengan 29. Sama seperti tadi ya. Agar nilai di sini habis. Kenapa harus habis, Bu? Karena di luas kiri harus hanya variabel saja yang diminta x-nya aja. Jadi negatif 9 harus dihabiskan. Kalau bahasa keren kalian mah dipindah ruaskan. Bolehlah pindah ruas, tapi yang benar itu kedua ruas dikurangi atau ditambah. Nah, agar ini hilang, berarti di sini jadi dikurangi, ditulis saja ya, bisa lupa. Plus 9 dikurangi 9 sama dengan ini 29 dikurangi 9. Yang ini jadi negatif 2x, yang ini jadi 20. Jadi x-nya sama dengan 20 per negatif 2. Hasilnya adalah negatif 10. Jadi, himpunan penyelesaiannya di sini adalah nilai x dan nilai x-nya itu negatif 10 dan 10. Wah, lanjut, ayo. Ya, ada satu soal lagi di sini. Tentukan nilai x yang memenuhi dari nilai mutlak x min 5 sama dengan 5x min 2. Nah, bagaimana ya, Mas? Bu harus ada pakai 2 lagi? Iya. Yang pertama, jika positif ya, berarti kita ambil x-nya min 5. Ininya positif. Sama dengan 5x min 2. Yang satu lagi ditulis jika misalnya nilai mutlaknya dia bernilai negatif. X min 5. Sama dengan 5x min 2. Oke, di sini kita coba kerjakan yang positif dulu. Bu, ini bagaimana Bu? Nah, kalau seperti ini, ingat di ruas kiri harus ada nilai variabelnya. Di sebelah kanan nilai angka saja. Bu, berarti sama seperti tadi? Ya, sama. Berarti di sini di plus 5, yang di sini juga plus 5, yang ini min 5x plus 5x. Atau lebih kerennya, Bu, mau pindah ruas aja deh bahasanya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi yang sebenarnya yang tadi ya, kita pakai bahasa keren kalian dulu, pindah ruas. Karena x-nya harus ada di sebelah kiri semua, berarti di sini x-nya x, yang ini pindah ya, pindah positif jadi negatif. Tuh. Nah, di sini kan negatif 2-nya tetap. Nah, yang ini negatif 5 karena dia pindah ruas, atau di bahasa yang benarnya bukan pindah ruas ya. Di plus 5, berarti ini juga plus 5. Oke, atau bahasa yang mudah kalian pahami itu adalah pindah ruas. Kalau positif pindah jadi negatif, negatif pindah jadi positif, seperti itu. Tadi ini kan positif 5x pindah ke kiri jadi negatif 5x. Ini negatif 5x pindah ke kanan dia jadi positif 5, seperti itu. Nah, sekarang karena variabelnya sudah sama, x dikurangi 5x. Ini x-nya itu adalah 1 ya, berarti 1 dikurangi 5 hasilnya 4. Karena dia positif, ini lebih banyak hutangnya, jangan lupa negatif. Nah, ya, kalau yang ini punya hutang 2 tuh, ditambah 5, berarti dibayar 5, berarti hutangnya habis, tinggal tabungannya berapa? 3. Nah, karena yang ditanya nilai x, nah, seperti biasa, x sama dengan 3 dibagi negatif 4, bawah ya negatifnya. Jadi hasilnya adalah x sama dengan negatif 3 per 4. Oke, satu lagi di sini jika nilai mutlaknya tadi bernilai negatif. Kita kalikan dulu ke dalam kurungnya. Jadi negatif x
Negatif kali negatif positif 5. Sama dengan 5x min 2. Yuk kita pindah ruas lagi lah, biasa enaknya. Negatif 1 pindah ya ke sini jadi negatif 5x. Negatif x min 5x, yang ini negatif 2 pindah tuh ke sana jadi negatif 5. Karena apa? Karena di sininya positif. Yang ini jadi negatif 6x. Yang ini negatif 7. Jadi x sama dengan negatif 7 dibagi negatif 6. Hasilnya berapa, Bu? Negatif bagi negatif positif. Ya, oke. Nah, jadi HP-nya sudah diketemukan. Dia adalah negatif 3/4 dan 7/6. Bagaimana? Mudah-mudahan kita benar ya dalam menghitung ini. Ya, anak-anakku, sudah sampai di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan tetap semangat untuk belajar matematika. Kenapa? Karena matematika itu pasti menyenangkan. Nah, nanti kita bertemu kembali di pertemuan selanjutnya membahas tentang pertidaksamaan dari nilai mutlak. Jangan lupa untuk ditulis di buku catatannya ya. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment video pembelajaran ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.